Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate. Hari ini kami akan memaparkan cara proses pembuatan trichoderma. Trichoderma merupakan salah satu jamur antagonis yang digunakan sebagai agen hayati untuk mengendalikan penyakit hama. Nah, teman-teman, melalui video ini kita akan melihat tata cara dan juga langkah-langkah perbanyakan trichoderma dengan cara yang sederhana, dari mulai persiapan bahan-bahan dan alat, proses inokulasi, dan juga hingga sampai tahap fermentasinya. Nah, diharapkan dengan adanya metode ini, para petani dan juga para praktisi pertanian, juga masyarakat awam bisa memperbanyak trichoderma ini secara mandiri tanpa harus masuk ke dalam ruangan laboratorium, yang dimana fungsinya untuk mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Cara pembuatan perbanyakan trichoderma dengan menggunakan media beras dan jagung. Dan catatan, pertama, pastikan semua peralatan dan media yang digunakan steril untuk mencegah kontaminasi. Kedua, lakukan prosedur dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan proses ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi laboratorium. Nah, teman-teman, dimulai dengan persiapan medianya. Pertama-tama, kita mulai dengan cuci beras dan jagung hingga bersih untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Kedua, rebus beras dan jagung dengan air hingga matang. Rasio air bisa sekitar 2:1 di beras dan jagung. Dan yang terakhir, setelah matang, tiriskan dan biarkan hingga dingin ya teman-teman. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah pembuatan media. Pertama, campurkan beras dan jagung yang telah direbus dengan proporsi yang diinginkan teman-teman. Dan di setiap plastik, kami menggunakan 10 sendok di jagung dan di beras. Nah, sebelum itu, sendok yang digunakan harus disterilisasikan menggunakan lilin agar bersih ya teman-teman. Prosedur selanjutnya adalah pembersihan media dari kotoran atau disebut dengan sterilisasi media. Pertama, masukkan campuran media ke dalam wadah steril atau yang bersih teman-teman. Yang kedua, sterilkan media dengan cara mengotoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-30 menit teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya, dengan catatan semua yang kita lakukan harus dengan kondisi steril ya teman-teman. Prosedur yang selanjutnya adalah kegiatan pemindahan mikroorganisme atau yang biasa kita sebut dengan inokulasi. Ini merupakan proses inokulasi jamur trichoderma ke media beras dan jagung dengan menggunakan tusuk sate yang sudah disterilisasikan menggunakan alkohol dengan sebagai alat untuk memindahkan jamur ke media. Selanjutnya, prosedur yang keempat adalah inkubasi atau yang biasa disebut dengan selang waktu yang berlangsung. Pertama, simpan wadah di tempat yang gelap dan hangat sekitar 25-30 derajat Celcius selama 5-7 hari. Dengan catatan, amati pertumbuhan trichoderma. Pertumbuhan biasanya terlihat dalam bentuk muselium hijau. Dan ini dia hasilnya dari proses perbanyakan trichoderma menggunakan media jagung dan beras. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembuatan bokasi cair. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan semua bahan ke dalam wadah yang sudah disediakan, yaitu ada air beras sebanyak 3 liter dan juga gula merah yang sudah diencerkan, dan MM4 dan juga bokasi. Lalu kita aduk merata hingga semua bahan tercampur. Setelah semua bahan sudah tercampur, kita siapkan botol atau wadah untuk memasukkan bokasi cair yang sudah jadi untuk difermentasi selama 3 minggu. Nah guys, ini adalah hasil fermentasi selama 3 minggu. Selanjutnya kita akan pemasangan label. Oke. Langkah awal yaitu kita pergi bersama-sama mengumpulkan kotoran sapi di tempat yang banyak sapinya. Semuanya pergi tanpa terkecuali, karena ini tugas kelompok. Kotoran sapi sangat penting dalam pengomposan atau pembuatan pupuk, karena kotoran sapi mengandung unsur hara yang baik untuk tanah, yakni unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium.
Nah, kotoran sapi tadi setelah itu kita lakukan pengeringan dengan cara dijemur selama 1 minggu, yang bertujuan untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kotoran sapinya kering, kita langsung lakukan penghalusan sehingga nantinya bisa mempercepat proses fermentasi agar mikroorganisme dari Trichoderma, Bokashi, dan EM4 dapat lebih cepat mengurai bahan organik. Disarankan menggunakan masker dan sarung tangan, bertujuan untuk menghindari debu dan kotoran. Nah, selanjutnya pencampuran bahan-bahan mikroorganisme seperti Trichoderma, Bokashi, dan EM4 dengan perbandingan 1:1 atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi kita aduk hingga merata. Aduknya dengan tangan aja ya. Kalau buat banyak bisa pakai sikop untuk mengaduknya. Setelah semuanya sudah tercampur, kita masukkan ke dalam ember yang berpenutup untuk mendukung fermentasi anaerob dan aerob secara terkendali. Ember ditutup untuk menjaga kondisi anaerob agar mikroba fermentatif bekerja dengan maksimal. Kemudian dibuka sekali dalam 3 hari selama kurang lebih 30 menit untuk memasukkan oksigen dan mencegah gas beracun seperti amonia dan metana yang bisa menghambat proses fermentasi. Dan proses fermentasi ini selama 7-14 hari untuk bisa digunakan sebagai pupuk dasar. Kami dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hairun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.